semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat TDA, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya, Tia Panjaitan, di live Instagram pada siang hari ini di official TDA. Halo, apa kabar? Ini mana nih yang bisnis kuliner ataupun teman-teman yang baru akan memulai bisnis kuliner? Ini penting banget buat kalian menonton pada siang hari ini karena bisa langsung tanya jawab. Halo semuanya, kita udah lama ya tidak live Instagram. Nah, live Instagram pada siang hari ini kita akan jalan-jalan ke kota kembang, yaitu kota Bandung. Nah, ke kota Bandung dan kita akan ngobrol bareng bersama Foodies Academy. Nah, nanti yang akan mewakili Foodies Academy ini yaitu ada Mbak Sarita selaku GM Corporate Communication dari Foodies. Ayo kita kumpul dulu ya, karena nanti pada live Instagram ini kalian bisa langsung tanya jawab sama Mbak Saritanya. Kapan lagi ya bisa tanya jawab sama yang ahli dari sekolah bisnis kuliner pertama di Indonesia. Halo, apa kabar? Di sini siapa nih yang sudah menjalankan bisnis kuliner? Coba kasih tahu dong. Apakah ada yang sudah menjalankan bisnis kuliner atau baru akan memulai bisnis kuliner? Karena nanti akan berkaitan dengan tema pada siang hari ini, yaitu wow efek dalam bisnis kuliner. Ntar kita akan tanya-tanya langsung nih sama Mbak Sarita. Kita langsung panggil aja deh Mbak Saritanya, karena Mbak Saritanya udah dari tadi udah ini nih, udah standby. Kita panggil. Bersama kita sudah ada belum? Halo. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Akhirnya bertemu sama teteh-teteh ya, teteh di Bandung, kumaha atau teh? Damang. Damang. Alhamdulillah. Ada di sana lagi musim apa? Kenapa? Di sana lagi musim apa? Musim apa ya? Musim bahagia. Oh, musim bahagia. Musim Kirain bahagia. lagi spooky. Kirain lagi spooky bulan Oktober. Enggak dong. Enggak dong. Selalu semangat dan selalu semangat. Apa ya? Pengennya makan terus, Oh, kayaknya lagi ini gerimis-gerimis gitu ya tiap hari ya. Jadinya makan mulu. Baiklah. Kan kalau hujan gitu kan bikin lapar ya. Iya, apalagi yang pakai kuah-kuah gitu ya. Aduh, udah deh, kita jadi lapar. Mbak Sarita. Mbak Sarita ini kan dari Foodies dan kita baru pertama kali ya ketemu ya di sini ya sama TDA. Nah, udah kedua sih. Waktu itu pernah. Oh, udah kedua. Iya. Oh, sama aku berarti yang baru pertama ya. Betul. Betul. Jadi Mbak Sarita bisa dijelaskan sedikit nggak buat teman-teman yang baru menyaksikan live Instagram siang hari ini, Foodies ini apa? Siap. Naon eta mah Foodies, soalnya kan baru ya, aku juga baru mendengar Foodies ini. Foodies ini apa dan spesialisasinya apa, begitu. Silahkan Mbak. Oke, terima kasih loh buat Mbak Tia yang aduh cantik banget ya wajahnya menghiasi siang hari ini. Gitu. Oke, teman-teman TDA ini thank you banget buat Mbak Tia sama teman-teman TDA ya bahwa kita siang hari ini walaupun siang-siang tentunya udah pada makan siang kan ya pastinya ya, tapi nggak akan ngantuk harusnya. Karena kita di sini ready untuk dengerin sharing-sharing aku. Semoga bermanfaat. Nah, mungkin untuk perkenalan singkat banget. Tadi kan disuruh perkenalan ya. Sebenarnya Foodies itu apa gitu ya. Gitu. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ini kan tentunya di sini teman-teman TDA ini biasanya pebisnis atau misalnya pebisnis lah ya pastinya ya. Tapi mungkin
pasti ada juga yang bisnisnya kuliner kan ya, gitu. Nah, sebenarnya kalau ditanya foodies itu apa sih Mbak? Misalnya gitu ya. Aku selalu jawab gini, foodies itu adalah platform ya, platform untuk belajar bisnis dan berkarir di dalam industri kuliner. Nah, jadi jelas tuh buat teman-teman yang uh, udah ada rencana pengen bisnis kuliner atau bisnis kulinernya baru mulai atau bisnis kulinernya itu lagi dalam tahap pengembangan misalnya ya dari 1 jadi 2 cabang, 2 jadi 5, 5 jadi 10. Nah, dalam pengembangan atau teman-teman yang pengen scale up-nya itu sampai dengan misalnya valuasi dan lain-lainnya. Intinya semua hal semua hal tentang bisnis kuliner, baik yang teman-teman yang jadi entrepreneurnya, kalau di foodies kita nyebutnya foodpreneur, foodpreneurnya itu tempat belajarnya di foodies dari A sampai Z. Mau ngomongin tentang apa nih? Misalnya nih, ngomongin tentang operasional kah, finansial kah, gitu kan? Atau misalnya pendanaan kah, atau marketing branding kah? Nah, itu wajib banget datang ke foodies. Atau ini ngomongin tadi dari sisi foodpreneur-nya. Nah, buat teman-teman yang juga pengen berkarirnya di industri kuliner, misalnya kayaknya keren ya kalau gue jadi barista, itu yang paling umum ya. Atau misalnya gue pengen jadi outlet manager misalnya gitu. Nah, tentunya kan maksudnya mau itu jadi barista atau outlet manager, selain kita ngomongin teknis ya, tapi tentunya teman-teman kan harus juga punya ilmu dari sisi bisnisnya. Misalnya nih kalau outlet manager ya, outlet manager kita kan kalau ngomongin outlet manager nggak cuma ngomongin bisa bikin sistem shift aja toh ya, tapi kan harus ngerti apa yang namanya matrix menu misalnya kan, kemudian apa itu TC, apa itu FTC. Jadi memang di foodies itu kita mengajarkannya itu benar-benar ilmunya. Jadi buat teman-teman yang foodpreneur-nya, entrepreneur-nya, pebisnis kulinernya, atau teman-teman yang pengen punya karir di industri kuliner, pastinya ya. Jadi kenapa harus ke foodies ya itu tadi gitu, karena kita memang foodies ya. Purpose-nya sendiri sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya ya, aku bingung nih kalau terjemahan Indonesianya. Bahasa Inggrisnya gini. Oke, siap-siap ya, aku artiin ya. Ya. Democratizing F&B knowledge and information. Ya, jadi intinya kita pengen bikin pengetahuan ilmu tentang bisnis kuliner itu harusnya itu bisa menjadi hak semua orang. Intinya gitu ya, sehingga banyak juga brand lokal itu bisa tumbuh. Karena kan sebenarnya banyak banget pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki sama teman-teman yang mungkin pernah berkarir di brand kuliner global misalnya, atau brand-brand global yang tentunya kan aksesnya itu nggak nyampe ya buat teman-teman yang ada di lokal gitu. Jadi tujuan kita itu tadi, purpose-nya itu democratizing F&B knowledge and information, sehingga akan nanti banyak banget brand lokal yang bisa tumbuh, berkembang, dan sustain tentunya. Itu sih mungkin ya. Oh, begitu. Luar biasa. Jadi selain bisnis owner-nya bisa menimba ilmu di situ ya, ilmu tentang bisnis kuliner, bisa juga mereka mengirimkan karyawannya atau kita sendiri nih, kita mau upgrade gitu ya Mbak ya. Kita mau sertifikasi lah istilahnya gitu kan. Jadi tentang dunia bisnis kuliner bisa juga ke foodies gitu. Iya. Karena kan selama ini kan biasanya orang learning by doing aja nih, pengalamannya karena pengalaman kerja mereka selama ini gitu ya. Ternyata juga foodies menawarkan dibekali ilmu-ilmu tentang dunia kuliner, bisnisnya ya, bukan resep masakan loh. Bisnisnya menjalankan bisnis kuliner. Ya, gitu. bukan. Luar biasa ini. Gimana? Udah berapa lama foodies ini, Mbak? Oh, kalau cerita tentang berapa lamanya ya, berapa lama sebenarnya kalau foodies sendiri ini udah mau ulang tahun sebenarnya. Kalau secara resmi ya, secara akte gitu, secara legalitas, kita itu mulai ada di 2018 November sebenarnya ya, bulan depan nih kita 4 tahun. Nah, tapi sebetulnya kalau ngomongin tentang kelas-kelas informalnya ya, sebelum jadi lembaga resmi gitu ya, itu kan sebenarnya udah jauh lebih lama daripada itu. Jadi memang background kita yang dari founder-foundernya memang dulunya itu pernah jadi konsultan bisnis umum pernah, dan juga kita itu sebetulnya adalah foundernya itu CRP Group
Cita Rasa Prima yang brandnya itu ada nasi goreng rempah mafia, warung abnormal, sama bakso bujangan. Jadi memang kita dulu punya bisnis itu, sampai sekarang juga sebenarnya kalau ngomongin punya part of shareholder masih sebenarnya, cuma memang secara manajemen kita sudah tidak manage lagi karena kita sekarang fokusnya di foodies, bagi-bagi ilmu. Nah, tapi buat teman-teman ya, gitu ya. Sebenarnya kalau mulai dari kapannya, kita ngajarnya sih udah cukup lama ya sharing-sharingnya. Tapi mungkin kalau ngomongin secara kelembagaan, nah itu kita baru hadir di 2018. Nah, buat teman-teman ya, nih, buat teman-teman ya, pasti banyak yang nanya juga ya, sebenarnya foodies nih sebesar apa sih sebenarnya kontribusinya untuk bisnis kuliner di Indonesia gitu kan. Ya, ini teman-teman tuh sebetulnya kalau misalnya pengen lihat gitu, maksudnya kelasnya tuh kurang lebih kayak apa sih gitu ya. Nah, itu bisa juga kunjungin aja sebenarnya ke YouTube channelnya Foodies, namanya Foodies. Foodies Channel namanya, Foodies Channel. Nah, di sana ada sekitar 850 plus videonya itu kita bisa bilangnya premium content ya. Karena sebenarnya itu tuh memang kita tapping ya. Jadi maksudnya bukan cuma apa namanya cuma sekilas info sekilas enggak, kita cari materinya, kita tapping terus kita upload ke YouTube. Memang tujuannya itu sebenarnya biar teman-teman juga bisa punya akses aja sih terhadap informasi di kuliner gitu. Jadi di sana udah ada 800 sekian video sebenarnya yang bisa diakses for free ya buat teman-teman. Ya bayar kuota lah ya. Bayar kuota di YouTube gitu. Dan juga kita punya sekitar 300 lebih artikel di foodies.id/artikel. Di situ juga bisa dibaca. Jadi apa ya? Jadi bisa dibilang gini lah. Kenapa sih sebenarnya foodies tuh ngapain sih gitu ya? Ngapain sih? Ya karena sebenarnya waktu kita gitu ya, kita nih founder-foundernya kan dulu pernah bisnis kuliner ya. Gitu, pernah, bukan bisnis kuliner, sampai sekarang juga masih sih ya kalau mau pernah. Masih gini, kita sudah pernah men-setting bisnis kuliner itu benar-benar dari nol banget. Maksudnya nol tuh benar-benar dari nggak ngerti apa-apa ya. Nggak ngerti apa-apa, setting bisnis kuliner. Nah, dalam perjalanan kita tuh sampai akhirnya sekitar ratusan cabang ya waktu itu ya. Sebelum kita off dari manajemen. Nah, itu tuh kan kita ngerasain banget ya timelinenya itu jatuh bangun. Dan saya kalau misalnya tadi yang Mbak Tia bilang kan, oh pengennya tuh kalau misalnya bisnis itu ngerasain sendiri gitu ya, belajarnya otodidak. Percaya deh teman-teman ya, yang namanya otodidak itu biayanya mahal banget gitu kan. Benar, biayanya dan mahal. Lama banget majunya ya, harus mengalami bertahun-tahun gitu ya Mbak. Nggak, dan selain itu ya, selain kita ngomongin tentang mahal di waktu ya, tapi sebenarnya secara nominal cost juga luar biasa mahalnya gitu. Kalau misalnya kita salah ambil decision, ya Iya, ada betul. banyak hal yang, ya maksudnya gini, kayak gamenya nih, misalnya kita punya 2 cabang misalnya, atau punya 3 cabang, tiba-tiba ada nyuntik modal, kita harus scale dalam waktu setahun itu langsung jadi 50 misalnya. Nah, game 3 cabang sama 50 itu totally different gitu. Nah, itu yang mungkin di Foodies itu kita benar-benar kasih point of view-nya gitu. Oke nih, kalau kamu mau ya misalnya mau dari 5 ke 10 dulu deh, jangan langsung 50 ya. 5 ke 10 dulu aja gitu kan. Itu tuh kira-kira gamenya apa aja sih yang berubah? Apakah dari sisi operasionalnya, atau misalnya perlu nggak sih bangun central kitchen? Itu kan sering tuh ya teman-teman punya dilema itu kan. Perlu nggak bangun central kitchen? Kemudian apakah supply chain-nya sudah diperhatikan? Bagaimana memanage outletnya? Mendingan saya bikin cabangnya scale-nya itu bikin sistem kemitraan, atau yang teman-teman biasa nyebutnya franchise ya, kemitraan kan, atau punya cabang sendiri misalnya gitu, kita kelola sendiri, plus minusnya apa, atau sekarang itu bisnisnya bagusan bentuk model bisnisnya cloud kitchen atau bikin outlet ya. Nah, itu kan juga dua hal yang berbeda. Atau misalnya ada investor ya, mendingan saya investornya pakai angel investor misalnya gitu ya, dari teman-teman yang kenal misalnya gitu kan. Atau sebenarnya saya lebih baik pakai venture misalnya. Atau misalnya pakai crowdfunding, misalnya itu kan bukan investment. Nah, itu kan macam-macam ya.
Maksudnya Iya, banyak hal-hal di banyak bisnis kuliner. pemikiran, banyak hal yang harus Iya, dipilih gitu ya, dengan segala konsekuensinya gitu ya. Nanti betul. nyoba ini ada lagi sandungan yang lain, nyoba Iya. itu ada lagi sandungan. Iya, Jadi banyak banget betul. lah gitu. Saya kalau ngomongin kayak marketing Mhm. juga, marketing kan dari A sampai Z-nya banyak banget ya. Marketing Iya, itu kan dan tidak sama dengan heeh, promotion sebenarnya. betul. Dan Gitu. tidak semua teknik marketing itu cocok diaplikasikan untuk semua bisnis, jenis bisnis gitu ya Mbak ya, Betul. tergantung lagi. Nah, oke, aku dapat poinnya. Jadi biarlah founder-founder foodies ini yang mengalami jatuh bangun ya, sobat-sobat. Sudah. Kita belajar aja langsung. Karena sudah ada ilmunya kan. Kita Iya, nggak usah ngerasain lagi ya. iya, betul. Belajarnya dari pengalaman kita gitu kan, yang kita Iya, sharing ya. betul. Pengalaman nyata yang sudah ada. Ngapain kita mau terjun Iya, juga seperti itu? Ini karena sudah disajikan ilmu-ilmunya oleh foodies. Mbak, satu lagi nih pertanyaan ya, tentang foodies ya. Kalau kayak aku nih, aku kan di ya. Kalimantan. Heeh. Nah, itu bisa nggak aku misalnya ikut dalam program foodies gitu? Tentunya bisa ya, kalau ditanya Hmm. bisa atau enggak tentunya bisa. Karena sebenarnya kan Foodie sendiri kan sebenarnya platform ya, Mbak Tia ya gitu. Jadi Hmm. kita punya kelas itu kan banyak banget. Either itu ada yang online, ada juga yang offline sebenarnya. Tapi sebetulnya kita lebih fokus sebenarnya lebih di online. Waktu itu sebenarnya Hmm. admit juga sih kemarin ya. Dan ini surprisingly ya. Jadi kemarin itu sampai ada beberapa kelas kita yang diikutin sama teman-teman dari luar kota. Waktu kita udah mulai buka kelas offline ya, itu Ya. ada teman kita, sebenarnya kita nyebutnya alumnus ya, alumnusnya Foodies yang sudah belajar di kelas fast tracknya Foodies. Fast track tuh jadi dari dasar lah gitu, ada marketing, operasional, finance dan lain-lain. Tapi dasar ya gitu. Nah, lucu banget. Jadi dia dari Irian kalau nggak salah, dari Irian. Wow. Hmm. Ya, dia waktu itu datang ke Jakarta. Waktu itu kita bikin kelas offline-nya di Jakarta ya gitu. Nah, dia datang, dia temuin kita terus dia bilang, saya mau terima kasih loh sama Foodies. Oh, kenapa? Saya bilang gitu kan. Saya mau terima kasih kenapa? Saya itu dulunya orang kantoran, dia bilang gitu kan. Dan gara-gara saya belajar di fast track-nya Foodies, dia bilang, saya bisa mendapatkan 1 miliar pertama saya. Nah, mungkin kalimat itu gimana ya, kaget. Aku juga pas ngedengar itu kaget sampai pengen nangis loh rasanya loh ya gitu. Maksudnya ternyata kita bisa punya impact sebesar itu gitu. Dan bahkan Hmm. dan bahkan kemarin itu kan sebenarnya aku sama tim sempat main jalan ke Padang ya, jalan-jalan sih Hmm. sebenarnya ke Padang, sekaligus kita bikin temu apa namanya ya, ngobrol-ngobrol sama pebisnis kuliner lokal di Padang. Nah, Hmm. surprisingly lucu gitu loh. Ternyata pas kita kumpul sama mereka, mereka tuh banyak yang bilang, terima kasih loh ya, saya tuh gara-gara belajar di Foodies bisa cabangnya dari sekian jadi sekian gitu. Saya gara-gara belajar jadi kaget kita juga. Oh, Hmm. ternyata ini yang akhirnya kita bilang democratizing tadi gitu kan, bahwa Hmm. orang-orang yang ada di, nggak cuma ngomongin kota besar misalnya Jakarta, Bandung, Surabaya doang gitu misalnya gitu ya, tapi teman-teman yang mungkin ya dibayangin aja gitu di Irian itu kan kayak ujung banget Indonesia sebelah sana gitu ya. Nah, Hmm. dia aja bisa belajar gitu, belajar dari ilmu-ilmu yang ada di Foodies gitu. Dan ternyata banyak juga sebenarnya pebisnis-pebisnis yang memang base-nya lokal ya. Apakah itu misalnya kayak di Malang, ataukah misalnya kayak kemarin di Padang gitu ya. Hmm. Itu Sumbar kan ya. Sumbar kan. Terus maksudnya pulau-pulaunya itu nggak cuma ngomongin Jawa ya, walaupun Jawa juga gede ya gitu. Tapi banyak juga gitu pebisnis-pebisnis yang ada di Indonesia ini yang sebenarnya bisa mengakses gitu jadinya kan pengetahuan-pengetahuan knowledge yang Foodies um, sharingkan lah gitu. Luar biasa. Jadi penasaran nih. Kebetulan aku juga rencananya pengen bikin bisnis kuliner, Mbak. Walaupun kecil-kecilan ya. Cuma Ya, sepertinya mesti mengikuti foodies nih. Kan tadi udah dibilang ada YouTube-nya. Terus ya, ada blognya juga. Dan juga ada tentunya program berbayar ya, Mbak ya. Online ada juga kan untuk ada. mendalami ya. Ya,
kita sebetulnya ada dua macam ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin budgetnya belum ada gitu ya, nah sebetulnya bisa lihat di Foodies YouTube channel sebenarnya. Jadi karena di YouTube itu tadi yang aku bilang ada sekitar 850 lebih sih video-video bisa ditonton secara gratis. Bayarnya kuota, bayarnya bukan ke Foodies. bayar kuota ya gitu. Tapi kalau misalnya mau yang subscribe version gitu, maksudnya yang bentuknya subscribe itu juga ada, tapi pastinya cukup terjangkau sih sebetulnya ya secara harganya ya gitu. Jadi seharusnya sih bisa lah gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya setelah belajar dari yang umum gitu, oh saya mau belajar lebih ke misalnya detailnya lagi. Nah biasanya memang harus nyari yang subscribe model ya, yang subscribe version ya gitu. Karena kan biasanya akan diajarin jauh lebih detail dan biasanya kita lengkapin dengan grup mentoring. Nah, biasanya kan kalau udah nyoba-nyoba pengen nanya ya. Gitu. Atau bisa juga kalau teman-teman pengen dapat update-nya rutin ya setiap hari, itu bisa gabungnya di channel Telegram sebenarnya. Di t.me/. Telegram juga ada. Jadi di situ juga ada tanya jawab ya, Mbak ya? Kalau tanya jawab nggak ada kalau di Telegram. Oh, jadi cuma hanya di sharing. Tapi bisa ini. Jadi kita nyediain sebenarnya form untuk tanya Foodies. Nanti pertanyaannya dikategoriin tentunya ya sama kita ya, dikategoriin. Nanti kita akan jawab lewat, kalau nggak podcast ada di YouTube juga gitu kan. Akan kita jawab lewat podcast atau di Foodies sebenarnya. Jadi karena biasanya kan pertanyaannya mirip-mirip ya. Iya, biasanya pertanyaannya mirip-mirip kan gitu. Jadi pertanyaan mirip-mirip kita kelompokin sebenarnya. Jadi kita jawab sekaligus nanti di podcast atau di Kopdar. Kita biasanya ada setiap bulan kita ada satu acara online, itu namanya Kopdar Online. Nah, itu biasanya tema-tema tertentu dengan isu-isunya yang terkini sih biasanya. Apakah itu hasil riset misalnya gitu kan. Kita hasil riset juga biasanya rutin tiap bulan. Dan kita juga ngeluarin yang namanya e-magazine tiap bulan juga. Oh, begitu. Menarik. Ini tadi ngomongin Kopdar tiap bulan, sama kayak kita hari ini nih, Mbak. Kita nih lagi kopdar sebenarnya ya di Instagram sama teman-teman di sini kan, followers. Nah, ini juga tadi berkaitan dengan kita langsung masuk ke tema, yaitu wow effect dalam bisnis kuliner. Nah, ini wow effect, seberapa pentingkah wow effect itu, Mbak Sarita? Biasanya kan kita kalau misalnya nih, apalagi pebisnis baru ya, baru memulai opening lah gitu, launching bisnisnya, itu kan nggak mikir sampai ke sana gitu loh, Mbak. Ya udahlah, buka-buka aja, jualan-jualan aja. Ternyata aku ada baca sedikit nih semalam blognya Foodies. Nah, itu tentang wow effect. Nah, itu penting banget. Cenah. Nah, pentingnya itu seberapa, Mbak? Iya, seberapa sih? Iya, aku jadi kesunda-sundaan ya pada siang hari ini ya. Karena seberapa penting, Mbak, wow effect itu sebenarnya? Jadi sebenarnya gini loh, kan kalau ngomongin wow itu gini, apa sebenarnya efeknya gitu ya terhadap perusahaan kita gitu kan? Nah, yang pasti ini ada beberapa poin sih sebenarnya yang coba aku bahas secara singkat aja ya. Jadi impact-nya itu sebenarnya apa sih terhadap perusahaan ngomongin wow effect ini gitu kan? Nah, sebelumnya mungkin ngomongin dulu wow factor kali ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud wow factor di sini gitu ya? Nah, yang dimaksud wow factor di sini itu sebenarnya adalah lebih ke sesuatu gitu ya yang bisa mendorong terjadinya efek viral. Jadi sebenarnya viral itu kan sebenarnya ada sesuatu yang tidak disengaja, ada juga yang by design sebenarnya ya gitu. Jadi gimana sih wow effect yang dimaksud tuh gimana sih? Wow effect yang dimaksud itu artinya orang tuh bisa tahu, misalnya kalau sekarang kan banyak orang kan hobinya nge-scrolling TikTok ya. Atau IG Reels nih misalnya. Gimana caranya kita bisa FYP misalnya, atau misalnya kita bisa konten kita itu ditonton sama orang, pengennya kan gitu ya. Kemudian karena dia menarik, kemudian di-sharing lah gitu. Misalnya kan aku hobi tuh, misalnya ada sesuatu yang lucu, aku share gitu ke grup, atau misalnya ya kan, aku share misalnya ke siapa gitu kan. Nah, itu juga jadi di-sharing ke berbagai sosial media atau platform yang sifatnya one to many atau many to many lah ya aku bilangnya. Jadi ada WhatsApp, ada Telegram, misalnya ada sosial media juga, Instagram dan lain sebagainya. Nah, kemudian
wow effect ini juga sebenarnya kan mendorong adalah apa? Adalah konten atau misalnya konsep yang mendorong dan quote on quote maksa sih sebenarnya ya content creator atau influencer itu FOMO gitu kan, fear of missing Oh. gitu. Jadi gue harus tahu nih gitu, atau misalnya ada tempat baru, gue harus cobain nih, gue harus ngepost, harus bikin konten di situ juga misalnya, atau ada produk makanan baru misalnya ya, ada apa namanya, ada menu baru atau makanan baru nih, wah dengan segala sesuatu yang hebohnya lah gitu, apakah ditarik, apakah dilempar, apakah apa gitu. Nah itu kan kadang-kadang content creator, loh gue harus bikin juga gitu kan, jadi gue FOMO, gue harus punya juga konten itu di channel gue gitu misalnya. Itu kan FOMO tuh ya gitu, Iya, mendorong iya. orang FOMO. Dan yang terakhir juga yang nggak kalah penting itu adalah mendorong atau memaksa gitu ya orang-orang yang punya media itu untuk melakukan liputan secara gratis. Jadi liputannya nggak dibayar. Ada sesuatu Iya. yang aneh di situ, diliput gitu kan. Jadi itu tadi ya, jadi tadi ada 4 ya gitu. Jadi sebenarnya wow factor itu apa gitu? Wow factor itu adalah sesuatu yang mendorong terjadinya efek viral gitu kan. Jadi misalnya apa yang dimaksud viral, misalnya bisa FYP di TikTok atau di IG Reels misalnya ya, kemudian di sharing di berbagai platform atau sosial media sama orang for free gitu ya, lucu deh, Iya. lihat deh gitu kan. Atau misalnya mendorong atau memaksa content creator untuk FOMO ya. Dan yang terakhir juga mendorong atau memaksa media untuk melakukan liputan gratis, itu wow factor. Nah, baru kayaknya aku harus masuk ke pertanyaan Mbak Tia tadi. Ya, Seberapa kenapa? penting? Ya, seberapa penting kan? Seberapa penting gue harus viral gitu kan? Gue harus punya wow factor. Tentu saja kalau aku dari perspektif pebisnis ya, bisnis kuliner, ya tentu penting banget. Kenapa? Karena wow factor itu, wow effect itu akan meningkatkan brand awareness-nya dalam waktu singkat. Kan kayak teori-teori marketing pada umumnya lah. Kan kali pertama itu pastinya awareness kan ya. Ya kalau paling gampang tuh kan analoginya itu kalau cowok mau deketin cewek gitu lah ya, paling gampang kan ya. Intinya lu harus ceweknya harus aware dulu bahwa lu ada kan gitu. Iya kan, bener kan? Bahwa Harus lu eksis ada dulu gitu. ya. Berarti Iya. Tahu dulu kalau ada orang kayak begini gitu loh. Tahu dulu aja, belum kenal nih ceritanya ya. Nah, tapi kan kalau misalnya si ceweknya misalnya cantik dan populer gitu lah, berarti lu kan harus berjuang ekstra keras biar target market lu itu tahu dulu bahwa gue tuh eksis loh, gue tuh ada loh, orang yang namanya Sarita ini ada loh gitu kan. Minimal tahu dulu. Nah, begitu juga dengan bisnis kuliner kan, minimal brand gue itu dikenal gitu kan sama target market. Nah, kenapa wow factor ini menjadi penting, wow effect ini menjadi penting, karena bisa menciptakan brand awareness-nya itu dalam waktu singkat, lebih cepat gitu kan, daripada gue pelan-pelan gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, impact besarnya apalagi ya, selain ngomongin brand awareness ya, yang pastinya akan meningkatkan jumlah transaksi atau TC. Nah, ini mau nggak mau, ini aku ngomongin dulu ya, nanti aku jelasin secara singkat ya. Yang ketiga adalah meningkatkan nilai transaksi atau EPC. EPC itu average per check, kalau TC itu total check. Jadi kalau TC itu total transaksi ya, total check. EPC itu average per check. Nah, rumusnya itu kalau kita nih ya, di Foodies kita selalu ngajarin. Rumus sales atau omset itu sama dengan TC kali EPC. TC itu TC kali APC gitu. TC itu jumlah transaksi, atau yang paling gampangnya ya analoginya tuh jumlah bon lah, jumlah struk yang keluar setiap hari, intinya gitu lah. Jumlah struknya dikali APC. APC itu average per check, artinya rata-rata pembelian konsumen kita. Intinya itulah. Jadi misalnya dalam sehari itu ibaratnya gimana ya? Misalnya ada gampangnya angkanya biar kecil lah ya. Misalnya angkanya transaksi dalam sehari ada 50 misalnya gitu ya. Nah, itu kan ada nilai-nilainya tuh di semua bon. Cara ngitungnya itu adalah semua total bonnya dijumlahin, omsetnya totalnya berapa, itu dibagi jumlah billnya, jumlah struknya. Nah, itu APC. Jadi rata-rata penjualan setiap transaksi. Jadi tadi ya, sales atau omset itu sama dengan
TC atau jumlah transaksi atau jumlah bond dikali APC, average per cek. Jadi rata-rata pembelian konsumen gitu. Itu rumusnya sales lah kalau di foodies gitu. Jadi tadi ya wow factor itu punya andil besar dalam meningkatkan jumlah transaksi atau TC dan juga meningkatkan nilai transaksinya atau APC tadi ya gitu. Yang ujung-ujungnya akan meningkatkan sales dan pastinya ujungnya lagi akan meningkatkan profit perusahaan. Tentunya gitulah ya, harusnya ya. Harusnya. Ini kita Idealnya begitu. Ya, kita lagi nggak bahas cost-nya soalnya ya, gitu kan. Dan yang terakhir, kenapa menjadi penting? Artinya kan kalau transaksinya nambah, gitu kan, jumlah transaksinya nambah, kemudian nilai transaksinya nambah, artinya kan ujung-ujungnya salesnya nambah, profitnya nambah. Nah, kedepannya gitu, secara jangka panjang akan membuat perusahaan ini pastinya akan makin bertumbuh. Artinya kan either itu kita makin banyak cabangnya kah, makin banyak volume penjualannya kah, atau kalau misalnya teman-teman yang mau buka sistemnya kemitraan misalnya gitu ya, ujungnya jadi banyak yang mau ngambil kemitraan kita kan. Oh gitu. iya. Ya, jadi kenapa wow effect ini menjadi penting? Karena efek dominonya juga banyak gitu kan. Ya itu sih mungkin ya. Baik. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ada yang ingin langsung bertanya sama Mbak Sarita, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti langsung akan dijawab oleh Mbak Sarita. Nah, terus Mbak, kalau wow effect itu ya, apakah itu hanya misalnya berdampak itu kita harus melakukannya di awal ketika kita launching bisnis kita, atau itu harus kita lakukan secara berkala, Mbak? Selama seperjalanan bisnis itu. Jadi gini loh, sebenarnya kan wow effect itu harusnya itu dimiliki sama perusahaannya ya, dimiliki oleh produk. Memang tujuannya itu kan untuk bikin awareness-nya kenceng gitu ya. Nah, akan jauh lebih baik sebenarnya kalau teman-teman baru mau mulai bisnisnya, itu pakailah si rumus wow effect ini sebenarnya ya. Kenapa? Biar awareness-nya cepat kebangunnya. Nah, tapi jangan lupa kalau ngomongin bisnis itu kan mulai gitu kan, maksudnya kurvanya itu kan harusnya ya, ini kan growth terus gitu. Nah, nanti kan ada masa di mana kita udah mulai melandai nih. Nah, begitu melandai, jangan sampai turun. Tapi misalnya pas udah melandai, kita ciptakan ketika ada tanda-tanda itu boleh digunakan lagi gitu ya. Betul digunakan. Tapi digunakannya mungkin misalnya gitu ya dengan produk yang berbeda kah, atau mungkin cara diferensiasi lah kan. Diferensiasi itu kan ada 3 ya, konten, konteks, infrastruktur kan. Infrastructure bahasa Indonesia. Konten, konteks, konten itu kan isinya, konteks itu cara menyampaikannya, infrastruktur itu kan sebenarnya kan fasilitas yang dimiliki atau fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan ya gitu. Jadi pas kita mau wow effect kedua gitu, pakai rumusnya itu bisa macam-macam sebenarnya ya. Bisa dari produknya misalnya mungkin yang baru, totally new bisa. Biasanya kalau totally new kita nggak terlalu menyarankan ya, karena pasti SKU-nya nambah. Bisa juga sebenarnya kita pakai rumusnya itu adalah produknya itu di repackage gitu loh. Apakah dikomunikasikan secara berbeda atau misalnya penggabungan dari beberapa produk tapi dipaketin, misalnya yang paling gampang kan itu ya. Atau bisa juga cara mengkonsumsinya itu diubah gitu kan. Kayak kalau misalnya kita pernah pergi ke beberapa daerah tertentu lah, ke Jogja, kemarin di Padang juga ada. Mereka ada loh kopi kan yang kita tahu ya gitu aja kan, di gelas atau di cup kan. Mereka ada loh kopi walik namanya. Jadi kopinya itu di gelas, kemudian pas disajin ke kita ya, jadi cangkirnya itu kebalik pakai piring gini. Oh, kan jadi diminum seruput gitu ya? Diseruput dari piring? Enggak, jadi minumnya itu si gelasnya diputar-putar dikit, dikeluarin dikit-dikit kan, jadi dia merembas ke piring pinggir-pinggirnya ya. Nah, ya abis itu diseruput pakai sedotan. Oh, kan ya kan sebenarnya kopinya mah ya kopi kan. Sebenarnya rasanya sama ya. Iya kan, tapi kan experience kita mengkonsumsinya itu kan berbeda. Nah, itu salah satu cara untuk bisa bikin ibaratnya berbeda lah caranya kan. Tapi kalau ngomongin wow effect tentunya harus lebih dari itu ya Mbak ya. Ini aku belum nyampe ke
cara bikin wow efeknya ya, baru ngomongin Oh, tentang oke, oke, apa oke. dia penting. Ternyata masih panjang rupanya. Kayaknya kita sampai maghrib deh, Mbak. Nggak apa-apa ya? Jangan. Lanjut, lanjut. Ya, Oke, ya, lanjut. silakan. Oh ya, dan aku Oke. sorry, aku mau nyampein gini nih. Terus Hmm. satu lagi nih yang sering juga teman-teman mungkin khawatir gini, Mbak, kalau wow efek itu tapi kan kami UMKM ya, kami kan UMKM ya, kami kan nggak punya banyak budget ya untuk ngebus ini semua. Nah, justru gitu kan, justru yang namanya wow efek ini akan menjadi solusi untuk UMKM karena keterbatasan dana atau budget yang melakukan kegiatan marketing. Jadi wow factor ini justru adalah kesempatannya teman-teman UMKM untuk bisa bersaing sama yang lain. Karena kan efeknya tadi ya, karena efeknya kan wah jadi bikin orang FOMO, jadi bikin apa media ngeliput, akhirnya kan jadi nggak usah dibayarin gitu maksudnya. Jadi nggak perlu keluar budget ya untuk ya. kita harus beriklan atau endorse Iya, begitu. betul. Ya, Tapi gitulah. yang jelas, iya tekniknya harus tepat. Betul. Ya begitu. Nah inilah yang akan kita pelajari dari Mbak Sarita hari ini. Ini belum masuk loh. Baru jawab pertanyaan aku loh tadi. Udah. Ya lanjut Mbak. Ya, boleh. Nih, aku lanjutin ya. Gitu. Nah, Iya. jadi tapi gini ya, nanti warningnya di akhir nggak apa-apa deh. Jadi aku mau ceritain nih ya, ada beberapa gitu ya, ada beberapa cara-cara wow factor sebenarnya yang bisa kita implementasikan. Sebenarnya banyak, jadi teman-teman kalau mau harus baca di blognya kali ya, kalau mau lengkap. Nah, cuma ini sedikit aja ya. Sedikit aja aku kasih gambaran ya, misalnya ya. Yang pertama itu sebenarnya bisa juga dari produknya, misalnya dibikin lebih heboh misalnya kan. Apakah itu bisa lebih besar, lebih ekstrim misalnya gitu ya. Jadi macam-macam ya. Yang pertama yang paling gampang itu sebenarnya adalah wow-nya itu lebih ekstrim atau lebih besar. Misalnya gimana nih? Aku kasih contoh. Aku tuh pernah pergi tadi aku lupa, Jogja ya kalau nggak salah ya. Kalau teman-teman pernah dengar kan ada yang namanya balungan dinosaurus misalnya. Jadi apa iya. tulang sumsum gitu kan. Jadi sebenarnya di tempat apa namanya di tempat aku lupa Sop Mas Bayu deh kalau nggak salah nama brandnya ya gitu. Nah, balungan dinosaurus itu to be honest ya, itu tuh lewat terus sebenarnya di FYP aku waktu itu gitu. Jadi wah apaan tuh gitu. Jadi ada orang makan, orangnya kan normal ya gitu, tapi balungannya gede banget gede gini gitu kan, segede gini tuh udah apa sih disedot gitu loh. Wah itu kan orang kan jadi wah pas lihat itu kan wah apaan tuh gitu, wah gua harus coba tuh kan gitu ya akhirnya ujung-ujungnya kan. Nah, jadi kadang-kadang gini loh, itu kan sesuatu yang ekstrim. Sekarang dibayangin aja gini, kita mungkin di produk balungannya itu bisa jadi rugi sih Mbak sebenarnya ya. Secara HPP bisa jadi dia jual rugi atau nggak pakai margin misalnya gitu kan. Balungannya aja HPP-nya 50.000, dia jualnya 15.000, kan gila ya, rugi jadinya kan gitu. Nah, cuma gini, tapi sebenarnya yang diciptakan itu kan sebenarnya wow efeknya. Karena orang lihat, apaan tuh gitu. Akhirnya ujungnya orang-orang jadi pengen nyoba, datang kan ke sana kan, ke tempat Mas Bayu. Nah, ketika orang datang ke Mas Bayu nih ya, kayak waktu itu aku datang berdelapan kalau salah. Aku orangnya 8 ya, 8. Tapi kan mesen balungannya cuma 2. Memang masang balungan. Tapi habis itu di konten semua orang foto-foto, semua orang nge-video, nge-upload dan kawan-kawannya. Pertanyaannya gini, 8 orang itu emang cuma beli 2 balungan aja? Enggak kan? Bener gak? Gitu kan? Iya. Ya, akhirnya orang-orang itu kan pas datang ke sana memang FOMO gitu kan. Awareness-nya tinggi, kencang, memang sih barang itu mungkin aja dijual rugi atau mungkin minimal dijual harga pokok lah ya HPP gitu. Tapi efek yang ditimbulkan itu kan jadi semua orang pengen datang, pengen nyoba ke tempat itu kan, gitu ya tadi kan. Idenya itu kan sebenarnya bikin orang aware, kemudian datang, kemudian FOMO, kemudian konten kan gitu ya. Sebenarnya idenya kan kayak gitu. Nah kalau ditanya rugi atau enggak gitu ya, rugi atau enggak,
kalau ngomongin tentang HPP mungkin iya rugi untuk item itu aja, item si balungan itu gitu. Tapi mungkin yang harus ditarik lebih luas lagi itu adalah coba di total penjualannya rugi atau enggak kan gitu. Karena kan tadi aku bilang 8 orang nih yang datang beli balungannya 2. Rugi sih yang lainnya kalau pesan ngomongin. menu yang lain ya. Iya, tapi kan 8 orang itu nggak mungkin beli 2 balungan terus udah kan. Iya kan? Iya Mesen, betul. ya, mesen satenya berapa, gitu kan? Mesen nanti cemilannya apa, kerupuknya berapa, minumnya apa, kan itu banyak gitu yang dipesan kan. Jadi mungkin yang harus dilihat perspektifnya di sini itu nggak cuma ngomongin satu item itu aja, tapi mungkin di apa namanya di total gitu kan, di total tadi TC kali FPC kan. Jadi orang Iya betul, tapi item itulah yang menciptakan wow efek itu ya Mbak ya. betul kan tadi aku bilang lebih besar atau lebih ekstrim kan gitu ya. Lebih besar lebih ekstrim sehingga menciptakan orang apa itu gitu kan, gue harus lihat juga, gue harus bikin konten. Jadi aku datang ke sana berdelapan-delapannya foto loh Mbak. Jadi si apa balonnya mah ya digeser terus aja diputer gitu kan, dipromosiin gratis lagi. Iya. Nah, sebenarnya tujuannya itu ya. Nah, itu yang pertama lah ya, mungkin yang paling gampangnya lah ya, gitu. Nah, yang kedua mungkin gitu ya, ya kita ngomongin tentang lebih nyeleneh misalnya. Nyeleneh tuh maksudnya gimana? Enggak umum. Ya, aku kasih contoh bisnis kuliner juga ini. Pernah denger Bittersweet by Najla nggak? Iya. Nah, itu kan kalau kita lihat ya, dia itu aku inget banget dulu sampai sekarang juga kontennya lucu-lucu sih ya, tapi waktu itu pernah dia itu di dessert box-nya dia naruh emas antam, coba ya. pernah cari aja deh, ada. Kan beli dessert box itu cap cip cup berhadiahnya kali aja untung-untungan gitu, dia naruh emas antam beneran di dalam itu, jadi kita berdoa aja kalau pas beli dapat emas antam. Iya. Padahal yang dia dimasukin 1/100 misalnya, atau per 200 box dimasukin 1 gitu ya. Misalnya, aku nggak tahu ya dia masukinnya per berapa box. Tapi kan intinya gini loh, kita beli di set box atau beli antamnya. Tapi sih dengan nggak sampai bisa beli emasnya kayaknya Mbak ya. Betul. Kan nyeleneh ya, maksudnya nggak umum gitu. Tapi kan itu menciptakan wow effect akhirnya kan. Jadi akhirnya orang iya kan, gila beli apa sih, masa dia naruh Mas Antam, dan konten tentang Mas Antam itu di-share di banyak tempat. Iya kan? Di-share akhirnya iya followersnya jadi berburu emas. Bukan nggak, dan orang-orang ngomongin. Iya, betul. Gitu. Itu kan iya sebenarnya iya, banyak kan sih sesuatu yang nggak umum gitu kan. Nggak umum dilakukan sama orang yang jualan di set box kan gitu ya. Iya, sampai pernah juga nih aku inget yang sampai disegel tokonya gitu kan. Pernah ya bikin konten disegel pakai polis lain gitu. Tokonya ada apa, kehebohan ditutup, ternyata mau launching produk baru. Ya. Itu kan sebenarnya salah satu wow effect juga ya gitu. Jadi buatlah sesuatu yang nyeleneh gitu. Atau misalnya ini aku contohnya sebenarnya dari luar negeri sih, belum masuk Indonesia tapi katanya mau masuk Indonesia. Jadi ada satu brand di luar negeri namanya Becky's Diner ya. Jadi dia lucu, dia konsepnya itu kan kita nih ya kalau datang ke sebuah restoran kan pengennya selain makanannya enak, servisnya bagus kan. Selamat siang Kak Tia, selamat datang. Mungkin mau berapa orang kan gitu ya, ramah gitu ya. Ini tuh enggak. Jadi dia konsepnya itu adalah konsumen itu kalau datang disentak-sentak gitu. Berapa orang? Jadi di googling aja deh, Becky's Diner. Itu unik itu konsepnya. Lupa, kalau nggak salah di Australia. Katanya mau masuk Indonesia, tapi aku belum tahu ya. Jadi masuk atau enggak dan kapan. Tapi konsepnya unik gitu loh, bahwa dia tuh bikin konsumen kok dimarah-marahin gitu. ada klipnya pas aku lihat konsumen, tapi bahasa Inggris gitu, maksudnya datang nih belum buka kan kita kan kalau belum buka, oh iya maaf kita belum buka, mungkin mau duduk dulu sambil menunggu, bukan gitu ya, ini enggak, kita belum buka gitu. Terus ya kalau situ lapar makan aja di
restoran depan. Loh, sebenarnya mana sih? Nggak ngerti itu konsepnya gimana, tapi artinya nyeleneh ya. Gitu. Nyeleneh itu kan artinya menciptakan wow efek juga kan. Gitu. Tapi teman-teman hati-hati ya. Kalau Iya, ngelihat sesuatu yang seperti ini jangan langsung plak ditiru ya. iya. Enggak, aku takutnya tadi Mbak Sarita cerita itu langsung ntar ada yang ini, oh besok aku pakai ini aja konsep marah-marahin pelanggan nih gitu. Tiba-tiba Jangan. Gitu. Jangan, tiba-tiba jangan. bikin ayam geprek langsung digebrak-gebrak gitu kan. Atau ditaruh emas gitu, jangan. Ini inspirasi aja gitu loh, bahwa aku bilang wow efek itu Contoh. ya bisa lebih ekstrim, lebih besar misalnya gitu ya, kemudian lebih nyeleneh, atau bisa juga misalnya lebih banyak. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat kan ada, kalau nggak salah dulu ada satu konten bakso bakso beranak, tahu nggak? Ingat nggak? Bakso beranak, Itu gede banget yang tuh. besar dibuka ada lagi, dibuka lagi ada lagi gitu. Ya isunya banyak. Itu kan sebenarnya menciptakan wow factor kan, di mana orang pas mau motong tuh di video-video semua kan gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya salah satu wow effect lebih besar misalnya gitu kan. Jadi macam-macam ya, wow effect itu ada lebih ekstrim gitu kan, lebih besar, lebih nyeleneh misalnya aneh-aneh, bisa juga lebih banyak, bisa juga lebih keren. Lebih keren tuh maksudnya gini. Jadi kayak misalnya ya, kita misalnya makannya ayam geprek misalnya gitu ya. Tapi di ambience-nya itu misalnya ala kafe, dilayanin secara fine dining misalnya gitu. Atau bisa juga gini, sebenarnya ini di Bandung sih contohnya ya. Jadi aku tuh pernah makan di satu tempat namanya Jungla gitu ya di Bandung ya. Jadi dia tuh standnya ada, sebenarnya ada juga di artikelnya Foodies sih sebenarnya kalau mau baca gitu. Nah, jadi Jungla ini lucu. Dia konsepnya itu adalah kayak pop up dining resto tapi di tengah pasar, Mbak. Aneh kan? Jadi tengah pasar, dining. oke. Jadi kalau kita makan itu ya, itu tuh dilayaninnya itu eksklusif satu batch kali ya aku bilangnya. Satu batch itu hanya 6 orang, Mbak. Pesannya itu harus reserve di websitenya, dan itu pun cepat. Maksudnya dia nggak buka banyak, pokoknya satu batch itu 6. Jadi waktu kita datang itu experience-nya tuh gini, kita masuk bener-bener di tengah pasar, tahu kan, pasar pada umumnya gitu. Jadi dia tuh Pasar satu stand. tradisional ya. Iya, betul. Jadi di sebelah sananya nanti ada yang jual ayam, ada jual macam-macam di pasar aja pokoknya. Jadi kalau misalnya kita lagi duduk makan di situ, kalau siang-siang ya di sebelah sana ada yang hotel musik dangdut, sebelah sana ada petak-petok gitu, di sebelah sana ada yang lagi nawar. Ya emang kayak gitu kan di dalam pasar gitu. Nah, pas kita makan itu tuh benar-benar konsepnya itu kayak omakase Jepang gitu. Jadi kita itu bayar sejumlah tertentu untuk set menu tertentu gitu loh, untuk set menu tertentu. Jadi mereka udah ada susunannya. Nah, kokinya itu masaknya depan kita. Jadi kayak fine dining restoran gitu loh. Apa? Tapi di tengah pasar. Gitu. Jadi ini kan sebenarnya sesuatu yang apa ya, kalau aku bilang lebih keren gitu ya. Maksudnya masakannya tuh kan sebenarnya tetap aja ayam gitu kan. Tapi dia ada story-nya yang dibangun juga. Jadi menurut aku sih ini lebih keren dan nyeleneh juga. Karena jarang orang yang buka bentuk kayak gitu. Nah, jadi tadi ya, jadi kalau ngomongin wow factor itu kan sebenarnya konten atau misalnya konsep produk, konsep bisnis lah ya, yang bikin orang pengen ngonten, pengen nyebarin kan gitu ya, sehingga kita punya efek viral. Bisa jadi lebih banyak, lebih murah misalnya gitu kan. Kok murah sih? Lebih besar gitu kan, lebih ekstrim gitu kan, lebih nyeleneh, lebih keren misalnya, yang kayak gitulah kurang lebih. Nah, itu kan tadi Mbak Sarita menjelaskan itu mungkin bisa dari produknya, terus ada experience-nya. Ya, betul. Experience konsumen ya. Nah, itu yang harus wow. Nah, terus apa lagi, Mbak? Apanya? Oh, ininya kenapa caranya. gini deh. Mungkin gini, penjelasannya gini loh. Jadi sebenarnya tujuan kita sebagai pebisnis kuliner ya, ngapain sih kita harus punya wow effect gitu ya. Berarti kan kenapa wow effect itu menjadi penting juga buat kita. Pastinya kalau kita pebisnis kuliner pastinya cuan lah ya. Cuan. Ya tujuannya sih mah itu memang ya. Jadi kan sebenarnya dengan kita punya wow effect tadi, artinya kita bisa menciptakan efek viral, efek domino, di mana
kita tidak harus nyuntikinnya itu wah iklan sekian, tapi bukan berarti nggak pakai budget ya teman-teman ya. Gitu. Jadi bukan berarti nggak pakai budget nih. Aku harus garis bawah ya gitu. Jadi bukan berarti nggak pakai budget gitu ya. Tapi misalnya ya dengan biaya yang lebih relatif sekian, efeknya bisa lebih besar gitu kan. Impactnya lebih besar, awareness-nya lebih besar gitu kan. Dan brand awareness-nya juga bisa dibangun lebih cepat gitu kan. Dan bisa juga dikerjain tanpa harus punya tim khusus misalnya kan yang bisa ngerjain ini semua gitu kan. Kalau misalnya kita ngomongin oh kalau misalnya mau dikenalnya terus-menerus konsisten selama 6 bulan, kita harus punya dedicated team misalnya bayar agensi sekian-sekian dengan posting sekian-sekian. Itu juga bisa memang gitu ya. Tapi dengan adanya wow effect ini kita bisa memaksimalkan potensi yang kita punya sehingga sebenarnya tidak harus punya tim yang gajinya tinggi-tinggi gitu. Jadi sesimpel misalnya gini ya, kita ngomongin TikTok nih misalnya ya. Kita sebenarnya udah ngetes sebenarnya kemarin. Kan teman-teman juga yang sedang kuliah ya, itu kan kadang-kadang mereka juga suka butuh tempat kerja praktek ya. Nah, itu kita bisa tuh, misalnya kita rekrut aja mereka gitu, misalnya kita rekrut mereka, kemudian kita brief tuh misalnya, oh saya mau dibikinin konten yang seperti, tapi jangan lupa ya, kita sebagai pebisnis kuliner itu juga harus ngerti ya cara main, bukan cara main TikTok, cara kita berkomunikasi di TikTok seperti apa dan apa message yang mau kita sampaikan ke target market kita. Itu juga harus disampaikan kepada karyawan yang magang tadi gitu ya. Iya gitu, yang buat kontennya sehingga mereka punya arahan jelas, nggak ngawur-ngawur gitu loh. Jadi kita keluar jalur juga. Iya, kita harus ngasih briefnya gitu loh. Oh, saya maunya seperti ini, seperti ini. Soal bagaimana dia membuat konten, mungkin kalau kita kan kita lagi, aku kan mungkin umur udah nggak Gen Z lagi lah ya. Umurnya kan udah umur kan udah 40-an gitu saya kan. Jadi target marketnya siapa nih? Oh, target marketnya teenager and twenties gitu kan. Ya itu kan udah pasti nggak kekejar ya. Udah beda pikirannya. Udah beda. Nah, jadi jangan sampai teman-teman yang mungkin udah 40-an atau 30-an sok-sok iya gitu loh. Maksudnya, oh gue mau kontennya gini karena menurut gue bagus. Entar dulu gitu loh. Target market situ siapa? Kalau ngomongin anak muda, nah anak mudanya itu mungkin harus dispesifikin ya. Umurnya berapa? Apakah belasan atau 20-an misalnya gitu kan. Beda sama orang yang udah 30-an atau 40-an kan lain tuh ya. Mikirnya seperti apa. Nah, biarkan kalau bisa kita punya anak magang misalnya. Anak magang itu kan biasa umurnya 20-an awal ya gitu. Nah, biarkan dia berkreasi dengan cara dia. Karena dia yang tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-temannya dia gitu kan. Jadi jangan dan sampai bahasanya pun beda. Gitu. Iya. Bahasa. Gitu kan? Iya kan, benar kan? Jadi harus diberikan ruang mereka berkreasi. Jadi kita mungkin gini loh, kita sih lebih arahnya kita kasih briefnya aja sebenarnya. Tujuannya apa, produknya seperti apa gitu kan ya. Nah, kemudian cara berkomunikasinya biarkan mereka yang buat gitu. Paling kita cuma approval akhir aja kali ya. Gitu. Nah, mungkin bisa seperti itu sih kurang lebih. Oh, ini baik, ini salah satu tips dari Mbak Sarita bagaimana supaya bisa menciptakan konten viral gitu ya, yang kekinian ya, yang sesuai pada zaman sekarang kan. Kalau kita nggak ngerti nih yang lagi hits tuh apa, terus yang mereka FOMO itu apa gitu ya, kita bisa serahkan ke anak-anak magang. Itu tips yang ini berguna banget ya Mbak. Nah terus, baik, ini tadi ada yang komen nih Mbak. Oh boleh, apa tuh komennya tuh? Tadi nih ada Lawuk Coffee. Kita ada kedai di dalam pasar dengan menu kafe dan rata-rata kopinya proses sendiri. Oh iya Mbak, kalau Mbak Lawuk Cafe ini domisilinya di mana ya? Mungkin gini sih, aku kasih sedikit komen kali ya buat Mbak yang Lawuk Coffee itu. Sebenarnya kalau dari ceritanya ya, kedainya di dalam pasar dengan menu kafe dan rata-rata kopinya proses sendiri. Nah, mungkin yang paling penting itu kalau untuk menciptakan wow factor-nya itu harus dibuild story-nya sih Mbak gitu. Maksudnya story itu mungkin bisa diambil titik-titik. Ya, aku nggak tahu nih ya, makanya harus dilihat dulu story-nya seperti apa gitu kan.
yang dibilang kopinya proses sendiri itu apa yang dimaksud gitu? Apakah dari nanamnya sendiri? Kayaknya enggak sih rasanya ya. Tapi mungkin mungkin ngerostingnya sendiri mungkin ya, ngerostingnya sendiri atau misalnya apa nentuin kayak scoringnya mungkin ya sendiri atau dibikinnya pakai manual brew atau apa gitu. Tapi dari sana tuh sebenarnya bisa di-create story-nya gitu. Apa yang bisa ditarik menjadi wow factor tadi, wow effect tadi. Apakah misalnya nih ya, misalnya gitu ya. Misalnya kedainya ada di tengah pasar. Jadi di sini minum kopi, di sebelahnya nyembelih ayam misalnya gitu. Tapi ya jangan tapi jangan itu ekstrim ya. Tapi itu kan ekstrim kan gitu. Tapi mungkin jangan yang horor-horor lah. Jangan nyembelih ayam gitu. Atau misalnya makan kopi sambil makan ikan misalnya ya, itu kan nyeleneh dan aneh gitu. Tapi mungkin kemasannya itu harus dibungkus lebih cakep lagi, lebih lucu lagi, lebih unik lagi. Gitu sih mungkin ya, kurang lebih ya komennya ya. Begitu, ternyata di Temanggung. Oh, Di Temanggung. Temanggung. Halo Mbak, ya mudah-mudahan. Kalau di sini ada nih Mbak Sarita. Tadi ngomongin kopi, kedai kopi itu ada namanya Asyang. Asyang Kopi. Mungkin itu udah viral sih. Jadi kalau orang dari luar Pontianak itu datang ke sini ngopinya di situ. Karena si bapak yang jual kopinya itu kebetulan kan kita toke-toke ya, Chinese gitu. Dia Oke tidak tuh apa pakai ya? baju. Toke itu bapak-bapak engkok-engkok gitu ya. Oh. Oh ya nggak pakai Dia baju ya, kayak tahu deh. Gimana nggak terus? pakai botak, nggak pakai baju. Eh, Jadi tiap pagi dia tuh nyeduhnya, ya jadi yang menjadikan dia wow efeknya itu gaya dia gitu loh. Mungkin itu iya, storynya ya iya. sampai bisa diundang ke TV, sampai ya orang kalau ke sana ya ngontenin dia. Padahal kopinya mah biasa aja sih sebenarnya kopi standar lah gitu. Tapi Hmm. cara dia menyajikannya mungkin itu yang salah satu yang menjadi daya tarik orang untuk datang. Mm-mm. Kayaknya dia nggak pernah iklan deh Mbak, tapi bisa terkenal se-Indonesia. Iya, iya Salah benar. satunya itu ya, agak Bisa jadi, ekstrim. bisa jadi. Tapi itu jangan sampai teman-teman terus niru, oh berarti gue harus buka baju juga. Bawa baju, Nggak harus gitu ya. itu kakek-kakek ya. Eh, Mohon, nggak semua bisa diaplikasikan. Ya, terus ada lagi yang mau bertanya nih sama Mbak Boleh. Sarita nih. Mumpung kita lagi membahas tema wow effect. Ya. Nah, terus Mbak, kalau misalnya nih, menurut Mbak Sarita, itu kita efisien nggak sih sebenarnya kalau kita melakukan endorse ke selebgram Oh, misalnya? oke. Pertanyaannya itu ya. Nah, em, ini tuh sebagai gini. Kalau ngomongin KOL, selebgram atau influencer, itu Mhm. tentunya itu harus nanti bakal jadi bahasan sendiri sebenarnya. Karena itu next topik ya. Cuma aku tipis-tipis aja kali ngomong ya. Hmm. Ngomong efektif atau enggak, sebenarnya semua activity marketing itu tentu saja tergantung dari objektifnya, gitu ya, dari objektifnya, programnya, KPI-nya, sama pengukurannya, sama budgetnya. Itu yang harus teman-teman paham dulu Hmm. gitu. Jadi kadang-kadang gini loh, perlakukan gitu. Jadi maksudnya gini, mindsetnya itu adalah kalau kita pakai KOL, influencer, itu mereka itu sebagai media, Mbak. Jadi bukan berarti, misalnya gini, banyak juga, aku juga punya banyak teman-teman influencer juga sebenarnya. Nah, seringkali yang terjadi itu kalau kita sebagai pebisnis kuliner itu mikirnya ya, oh Mhm. kalau saya pakai KOL, pasti salesnya naik dan banyak. Belum tentu jawabannya. Oh, iya Karena iya. mereka itu kayak medianya, Mbak, gitu. Mereka itu punya masa ya, punya audiens Mhm. memang betul banyak gitu. Tapi kan kalau ngomongin tentang sales atau omset itu kan faktornya banyak ya gitu. Ketika orang lihat kontennya si KOL A misalnya gitu, oh ini terkenal banget nih, dia lihat kontennya gitu, wah ini menarik saya mau datang misalnya. Nah ketika dia mau datang kemudian dia kontak nih misalnya either itu ke Instagramnya atau ke Mhm. Google bisnisnya atau kemana lah gitu, ke brand kulinernya. Kemudian dia responnya lambat misalnya. Kemudian di Instagramnya juga nggak ada menunya apa aja, nggak ada direction saya mau ke sana gimana caranya, saya mau beli itu Hmm. caranya nggak ada, ya tentu saja tidak terjadi penjualannya toh ya. Kan gitu ya gitu. Jadi itu satu. Kemudian
ketika orang udah datang, misalnya kalau kita bentuknya outlet ya, orang udah datang. Kemudian ketika orang udah datang, ternyata yang dikontenin itu misalnya sold out, nggak ada, kan orang jadi kecewa. Akhirnya tidak Oh terjadi iya. juga penjualan, kan gitu. Mm, Atau mm, mm. misalnya ketika datang, oh ternyata tidak sebesar yang si itu bikin. Misalnya tidak sesuai kenyataan. Jadi Iya, iya. faktornya itu juga cukup banyak gitu loh. Jadi kitanya sebagai pebisnis kulinernya ketika traffic itu datang, kitanya harus siap juga gitu loh. Jangan Oh iya, sampai betul. barangnya kosong kan. Gitu. Iya, itu mengecewakan ya. Iya, jadi kalau ngomongin efektif atau enggak, itu tergantung dari yang udah kita setting gitu kan. Maksudnya objektifnya apa, SOP-nya gimana, brief yang dikasih ke Hmm. siapa KOL-nya itu juga jelas atau enggak kan gitu ya. Jelas atau enggak. Kemudian budgetnya berapa, pengukurannya seperti apa. Gitu. Baik, Mbak Sarita, ini ada Ya. pertanyaan dari Mas Gilang. Hmm. Apakah wow effect bisa sesuatu yang mengandung edukasi atau wisata? Maksudnya tadi mau story kali ya. Mas Hmm. Gilang, bisnisnya apa Mas Gilang? Gak apa-apa, Apa aku dulu komen nih? aja dikit ya. Mm-mm. Kalau ngomongin wow effect itu kan sesuatu yang apa ya, sangat-sangat mencengangkan gitu ya. Wah, baru tahu. Wah, hebat gitu misalnya ya. Mm-mm. Saja kalau ngomongin sesuatu yang sifatnya pariwisata atau apa sih, sesuatu yang beda gitu ya, tentu saja bisa, jawabannya ya tergantung bagaimana cara kita mengkomunikasikannya kan gitu ya. Misalnya kalau Mm-mm. nih misalnya kalau bisnis kuliner nih ya, misalnya kita misalnya punya resep, misal ini aku ngarang ya, misalnya orang tua aku punya resep bolu kukus sejak tahun 1945 misalnya ya, Banyak, gitu ya. banyak, oke. Oh, bolunya itu sejak 1945. Ketika 1945 itu sempat dicicipi oleh Presiden Soekarno misalnya ya. Nah, itu kan Mm. sebenarnya sesuatu yang bentuknya sejarah dan pariwisata loh. Oh, Oh, tempat menjualnya, bangunannya masih berdiri seperti ini. Bangunannya itu dulu peninggalan Belanda misalnya gitu ya. Dengan mengandung hmm. banyak ukir-ukiran sejarah Jawa misalnya. Itu kan sesuatu yang wisata, dan itu kan sebenarnya konten yang bisa diviralin, tergantung bagaimana kita nyampeinnya kan. Ya mungkin itu sih. Hmm. Atau misalnya Mas Gilang ini punya kedai kopi di di dekat candi. Jadi sambil Bisa, menikmati kopi sambil bisa melihat pemandangan candi gitu misalnya. Bisa bisa. sih semuanya disangkut pautin ya Mbak ya. Bisa. Atau misalnya dulu kalau orang-orang menyantap kopi di tempat saya zaman dulu gitu ya, itu tuh pemandangannya bisa lihat orang sedang ibadah di candi misalnya. Bisa itu Eh, dibikin seperti itu kan. Story-nya aja tinggal dibangun kan. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Dabumin. Saya jualan pentol di Surabaya. Untuk menentukan wow faktor itu harus nyari yang terunik sekota Surabaya, se-Indonesia, atau cukup sekitar lingkungan jualanku saja. Terunik sekecamatan misalnya. Oh, beliau ini mau jualan pentol, maksudnya mencari sesuatu yang unik itu perbandingannya apa gitu Mbak? Apa unik se-Indonesia atau hanya cukup unik di sekitarnya aja gitu? Hmm. Mungkin siapa tadi yang nanya? Mbak siapa? Dabumin. Jabungin. Waduh, ini nggak tahu Mbak Thomas. Jadi gini loh, tergantung dari scope bisnis kita mau sejauh apa. Kalau memang Hmm. misalnya eh, apa, bisnisnya mungkin masih kecil gitu ya, masih kecil misalnya ya, dan rencananya itu saya mau jadi raja lokal aja di kota saya misalnya, ya cukup di Hmm. kota itu aja, tidak perlu harus nasional toh ya gitu. Dan oh ya, sama satu nih pesan saya ini yang juga suka teman-teman lupa ya. Kalau misalnya memang bisnisnya itu direncanakan tidak menjadi nasional, tapi misalnya di daerah saya aja, itu tidak Hmm. perlu, tidak terlalu perlu ya, kecuali pengen ekspansi keluar ya, tidak terlalu perlu kita menggunakan KOL yang sifatnya nasional. Cukup yang di daerah Oh kita ya, aja. ya, 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 ya. Kenapa? Berarti Iya, lokal aja cukup gitu ya. Hmm. ya karena kalau misalnya kita pakai endorsernya misalnya nasional nih, kan biasanya lebih mahal ya budgetnya ya di Iya. sana.
ketika permintaannya dari luar kota kita, atau sama aja bohong, kita nggak bisa layanin kan, Nggak gitu. bisa, iya. Iya kan, Nggak bisa karena tidak kirim sampai, misalnya. atau Mm-mm. ongkirnya kalau misalnya dikirim ke luar kota ya ongkirnya mahal misalnya gitu kan, jadi buat Mm. apa gitu. Jadi lebih baik kita maksimalkan aja budget yang kita punya itu untuk menjangkau target market kita. Target market kita adanya di mana gitu kan. Kalau memang di dekat daerah kita aja ya kita cakupannya di sini-sini aja. Ngapain ngegarap terlalu jauh, tapi ketika orang mesen dari sana kita nggak bisa layanin. Mm. Nah, terus kembali lagi nih Mbak ke tadi Mas yang pentol. Berarti cukup lokal aja ya. Kalau misalnya kalau jualan pentolnya eh, belum siap kirim se-Indonesia atau belum berencana untuk membuka franchise ke luar Surabaya, ya perbandingannya yang dalam kota aja gitu ya Mbak ya. Betul. Ya. Misalnya nih, aku kasih contoh. Ini juga tebak-tebak nih Mbak ya, hasil hasil dari baca tadi belajar. Misalnya pentol cabai 1.000. Bisa juga tuh, Pak. Mana ada di Surabaya yang pakai cabai 1.000. Coba, Bisa. mau dijual berapa tuh? Gitu kan. Cari dulu kalau Ya. misalnya ada temennya yang jualan pedesnya sampai level 500, Mas tadi jualan pentol yang level 1.000. Jadi ngalahin yang 500 tadi. Gitu, Mas. Jadi cukup di lokal aja. Ada lagi pertanyaan? Nah, terus Mbak, kalau misalnya wow efek nih, Mm-mm. kan yang lebih utama nih menurut Mbak Sarita, itu dari produknya atau misalnya kita bisa membuat wow efek itu dari segi kemasan atau tampilan. Gimana Mbak? Yang lebih Sebenarnya penting yang eh, mana? mungkin bukan mana yang lebih penting ya, tapi Hmm. pendekatan yang diambil itu kan memang bisa bermacam-macam ya. Tadi kan ada yang lebih besar gitu kan, ada yang lebih keren. Misalnya keren itu kan bisa jadi juga aku nyebutnya bisa jadi packaging, bisa macam-macam. Tapi tadi pendekatannya ada dua tadi, seperti diferensiasi ya. Ada konten, ada konteks. Konten itu kan the product itself, artinya uh, produknya tuh pentol gitu ya. Nah, bisa jadi Hmm. ya, bisa jadi misalnya tadi pentolnya cabenya 1.000, atau misalnya pentolnya nanti bentuknya misalnya nggak bulat gitu, Segitiga. bentuknya gerigi-gerigi misalnya gitu, bentuk bintang, itu kan produknya ya. Atau misalnya nanti pentolnya mungkin dicombine sama kuahnya, kuah rawon misalnya gitu kan, itu produknya. Itu kita ngomong dari sisi produknya. Atau misalnya kuahnya nanti apa cabenya merah gitu kan, itu produknya. Atau bisa juga dengan pendekatannya itu konteks. Konteks itu kan cara kita mengkonsumsi produk itu. Misalnya gitu, nanti dia gede, Hmm. bisa juga itu. Atau misalnya pentolnya itu disimpan di sebuah kotak misalnya, jadi orang kalau mau makan misalnya harus nuang dulu atau harus buka dulu atau apalah gitu lah. Jadi pendekatannya itu pendekatan dipakai itu bisa dua ya gitu. Jadi bisa dari sisi kontennya, produknya dimacam-macamin gitu ya, atau mungkin di green tea-in atau apalah gitu, pokoknya produknya. Atau Ini misalnya baru dengar ya ada ini pentol green ekstrim tea. ya, ini lagi ngomong ekstrim Ekstrim. ya, gitu kan. Atau bisa juga pendekatannya itu dari sisi konteksnya, cara Eh, kita mengkonsumsi atau cara kita mendapatkan si produk itu kan gitu ya. Gitu. Apakah tadi misalnya dengan eh, packagingnya lucu misalnya kan gitu, packagingnya lucu, atau misalnya apa namanya, tempatnya misalnya di kafe mewah kan nggak tahu ya. Atau mm, mungkin tadi itu yang layanin nggak pakai baju itu kan konteks kan sebenarnya kan, cara kita untuk mengkonsumsi produk itu. Jadi macam-macam ya ini. Contoh aku tuh memang ekstrim ya, jadi bukan untuk ditiru plak gitu aja. harus disaring lagi, harus disaring lagi ya. Aku ngasih contohnya itu memang ekstrim biar kebayang yang dimaksud tuh seperti Biar apa. kebayang. Oke Mbak, ini ada pertanyaan lagi nih dari Stella Kindangan. Ya, Kak Stella, kalau wow efek untuk jualan salad buah, itu contohnya seperti apa? Kak wah itu Stella mah itu jangan di nyanyi. mana Kak Stella? Hmm. Kalau ngomongin langsung contoh, harus dari mbaknya sendiri yang mencari tahu produknya keunggulannya apa,
target market di sekitarnya seperti apa, sukanya konten seperti apa, kan gitu ya. Kemudian apa konsumen-konsumen yang ada sekarang itu hobinya apa. Jadi harus dari sana gitu. Karena kan tidak ada satu apa ya, tidak ada satu ide yang berlaku universal kadang-kadang ya. Semuanya Iya, tergantung ya. konteks dari lokasi masing-masing gitu. Apakah misalnya kalau di Hmm. ya kan, saya kayak misalnya ada satu daerah yang mungkin lebih seneng misalnya eh, produknya tuh yang sehat-sehat misalnya gitu kan. Kalau kemarin saya baru ngobrol sama orang sih bilang gini, mungkin kalau saya buka kafe kopi di Bali itu mungkin kan temennya tuh kan acai bol ya yang namastean gitu kan namanya yang iya kan maksudnya kafe kopi nih. Oke, mungkin kalau di Bali harus ada yang healthy, plant based kan begitu ya. Gitu. Tapi Baik. ketika kafe kopinya saya buka misalnya di Bandung deket lokasi mahasiswa S1 ya atau D3. Loh, itu kan udah pasti temen kopinya itu bukan yang namaste plant based tapi misalnya cireng kan ya gitu ya, cimol kan gitu. Nah, makanya balik lagi gitu kalau ngomongin kafenya mah tetap kafe kopi tapi mungkin beda gitu temennya, sama mungkin penyajian kopinya juga beda ya, tempatnya juga ambience-nya kita buat beda. Jadi balik lagi Mbak kalau nanya gitu ya, wow factor-nya apa, nah itu harus dapatnya itu insight-nya itu dari di lokasi itu, sama target market yang ada harus ditanya mereka sukanya seperti apa. Iya gitu Mbak Stella, harus lebih detail. Kalau misal mau lebih detail nih, langsung aja ngambil program ke Foodies nih. Bisa konsultasi ya sesuai dengan bisnisnya. Atau mungkin bisa jualan salad buah dengan 25 macam buah. Kan nggak tahu ya, biasanya kan cuma 5 jenis buah, 6 jenis buah. Ini lain daripada yang lain. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya, karena kita sudah 1 jam bersama Mbak Sarita nih kan. Aku bilang tadi sampai maghrib loh Mbak. Jangan. Takoyaki haha, takoyaki haha ada di Medan. Nah, hai Medan, ada yang mau nanya. Medan nih biasanya terkenal sama duren juga nih. Biasanya. Aduh jadi pengen makan duren deh. Udah deh, kayaknya udah nggak ada yang nanya nih, udah pada jelas ya semuanya ya. Jangan nyesel loh. Gak apa-apa, kita kan minggu depan masih ada IG live Oh lagi. iya. Kita masih ada. Nanti kalau misalnya, eh tapi kan beda tema, Mbak. Ya, beda tema memang. Beda tema. Nah, terus tadi kan ini ya, tadi Mbak bilang sebaiknya wow efek ini atau keviralan ini kita ciptakan untuk yang baru mulai. Ya, Sebaik itu idealnya ya, supaya ketika kita launching produknya itu atau usaha kita itu menjadi perbincangan gitu, atau ya. eksis gitu ya, langsung eksis gitu awalnya. Tapi kalau bagi teman-teman yang sudah kadung berjalan nih Mbak bisnisnya ya, nah terutama yang inilah yang UMK gitu. Nah itu gimana Mbak untuk supaya ada wow efek di bisnis mereka? Sebenarnya kalau ngomongin wow effect itu nggak melulu harus digunakan sama teman-teman yang baru mulai. Kenapa tadi aku bilang bukan sebaiknya digunakan, tapi gini, orang di tahap manapun itu sebenarnya wow effect itu sah-sah aja dipakai ya gitu. Karena kan kita kalau dalam Hmm, bisnis itu kan selalu butuh sesuatu yang baru terus ya, agar agar konsumen itu kayak di remind gitu, diingetin lagi bahwa kita ada loh, kita eksis loh, kita ada yang baru, ayo ayo sini balik-balik lagi, ayo ayo coba lagi gitu kan. Jadi tujuannya itu kan tadi ya, ujung-ujungnya memang cuan, profit gitu. Tapi kan intinya yang kita pengen kalau semua bisnis itu kan ya gimana caranya mendatangkan traffic itu terus-menerus, traffic baru, traffic lama. Kalau yang lama juga belinya berulang, bawa temen, bawa rekomendasi kan gitu ya, tujuannya. Jadi, mm. kalau ditanya sebenarnya wow effect ini harusnya digunakan sama orang yang baru mulai bisnis atau orang yang sudah bisnis, jawabannya ya dua-duanya Bisa gitu. dua-duanya Iya. gitu. Apalagi kalau misalnya dalam perjalanan, terus grafiknya udah mulai ini nih, udah mulai melanda ya Mbak ya. Hmm. Sebaiknya langsung
harus ada dipikirkan nih yang bikin wow nih apa gitu supaya Iya. bisa menarik kembali konsumen yang lama-lama dan konsumen yang baru. Ini ada ini nih baru Mas Baim bergabung bersama kita, Presiden TDA. Halo, Mas Halo Baim. Mas Baim. Mas Baim juga di Bandung ya? Sama-sama sama Mbak Sarita. Baiklah Mbak, tadi kita udah satu Ya, jam nih sama-sama. Kita udah ngobrol sama Mbak Sarita dari foodies.id. Jangan lupa follow juga foodies.id karena di situ banyak sekali ilmu-ilmu tentang bisnis kuliner. Nah, bisa juga nonton YouTube-nya. Dan jangan lupa nanti Kamis depan kita ketemu lagi, tapi dengan iya, tema yang berbeda tentunya di iya. live Instagram dan jam yang sama. Mbak Sarita, makasih banget ya. Hari Sama-sama. ini sudah sharing bersama TDA 1 jam lebih kita di sini. Kita sampai jumpa lagi Kamis depan Siap, di waktu yang Kamis sama depan. dengan tema yang berbeda. Dan aku kayaknya mulai nontonin YouTube Foodies karena aku mau bikin bisnis kuliner. Harus tahu ilmunya, jangan asal buka. Betul ya Mbak ya? Betul. Iya, baik. Baik, saya Tia Panjaitan mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang hadir di sini dan terima kasih juga buat Foodies, terutama Mbak Sarita. Belajar bisnis kuliner ya di Foodies aja. Oke, Dadah. thank you.